Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Nah, ini kita ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama-sama ya, terkait perpolitikan Indonesia, mulai dari pemecatan Pak Jokowi, pesan Bung Effendi simbol untuk Ibu Megawati, dan PPN 12%. Seperti apa videonya? Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Yang pertama kita dengarkan dulu respon Fahri Hamzah terkait Pak Jokowi ya, yang selalu disudutkan ya, yang seolah-olah Pak Jokowi ini berhutang budi ya. Seperti apa? Kita simak video berikut ini. Selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian gak bisa kemana-mana? Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Kita harus mencuci otak partai politik untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berhutang kepada mereka. Ini jelek, ini tradisi ini. Ini tidak dikenal dalam alam demokrasi. Partai politik itu harus humble sebagai dapur gagasan. Dan privilege kita sebagai orang politik itu adalah kalau gagasan kita dipakai. Bukan karena kita bisa suruh-suruh orang lalu kita bilang kalau bukan karena saya kamu nggak ada. Memang kalau dia nyalon terus bukan dia orangnya, memang bisa menang loh. Iya. Belum tentu menang. Interplaynya ada. Inilah yang partai politik ini harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak. Tuh dengerin ya, yang selalu menyudutkan Pak Jokowi, yang bilang Pak Jokowi itu ingin membakar rumah sendiri. Yang kalian calonkan kalau bukan Pak Jokowi mungkin gak bakal menang, seperti ini bilangin Fahri Hamzah. Yang bisa mereka kendalikan dari belakang, nggak boleh. Itu dalam alam demokrasi ini kita mesti bersihkan. Setuju. Privilege kita itu adalah gagasan kita. Kalau dipakai, kita bersyukur gagasan kita yang kita niatkan memang untuk memperbaiki keadaan. Itu yang terjadi. Orang punya hidupnya sendiri. Orang tidak selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian gak bisa kemana-mana? Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Itu bukan cara berpikirnya demokrasi, tapi berpikirnya partai komunis. Wah, luar biasa nih ya. Denger ini dari Sitorus yang selalu menjelekkan, menyudutkan Pak Jokowi, dari Sitorus, Hasto, dan kroni-kroninya. Nah, ini yang menurut kita mesti kita perbaiki dari sekarang gitu loh, sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih nggak ada lagi yang begitu-begitu. A few moments later. Siapa nih ngeditnya ya? Kecewa. Udah tinggal di ujung bayangin. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku. Karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu, ya. Dan berbaiklah kepada Bapak Joko Widodo yang kau benci itu. Pesan Effendi Simbolon untuk Ibu Megawati. Sejahat apa Pak Jokowi sampai segitunya? Bung Effendi pun yang silaturahmi kepada Pak Jokowi itu dibilang membelot sampai dipecat. Wow. Terima kasih, salam Natal. Natal Horas. Mak, ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih.
Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh, sebentar, nggak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya, ya, bukan dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya, oke, cocok ya. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih, ini ada beritanya ya. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu, dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti. Tuh, yang bawa malaikat ya, sakit kuping malaikat itu nanti. Tolonglah Deddy Sitorus jelaskan apa maksudnya. Udah bertemu dengan malaikat apa dia rupanya. Nah, nanti jangan-jangan malaikat yang nemuin dia, dicabutlah itu Deddy Sitorus. Nah. Ya, abang bawa dia, abang ketemu pun belum kan sama malaikatnya? Tadi, kemudian tidak akan mengakibatkan harga-harga yang di pasar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Deddy? Ini udah ya? Sudah silakan. Saya mau bilang begini, ada peribahasa bilang, assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa pada sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas oleh DPR. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tentu harus tahu dong. Saya tidak tahu, ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajakin di seluruh negara, ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita 3 tahun yang lalu ya, jejak digital nggak bisa dihapus, ada buktinya Deddy Sitorus. Sekarang ya koar-koar bukan partai PDIP yang bukan produk partai PDIP lah intinya kenaikan pajak 12% ini. Ya, kenyataannya tahun 2021 itu disahkan oleh Muhaimin Iskandar. Ya, Muhaimin Iskandar yang ngetok palunya untuk pengesahan pajak 12% ini. Dan Puan juga waktu pidato ya yang sangat luar biasa bilang, produk pemerintah, produk Pak Jokowi adalah produk PDI Perjuangan. PPN nambah 1% lagi rame banget digoreng. Tapi siapa nih yang sebenarnya harus tanggung jawab? Yuk kita bedah dikit. Jadi gini, tahun 2021 waktu Undang-Undang HPP diketok DPR, PDIP itu lagi berkuasa banget. Ketua DPR-nya Mbak Puan Maharani dari PDIP, Ketua Panjanya Pak Dolvi orang PDIP juga. Nah, logikanya simple aja, kalau PPN naik, ya jelas itu tanggung jawab mereka kan. Tapi tenang, Pak Prabowo tetap perjuangin rakyat supaya kenaikannya cuma buat yang kelas atas dan dibatasi cuma 1%. Kita patut berterima kasih pada beliau. Nah, sekarang kok PDIP ya yang malah teriak nolak paling depan? Gagar otak nih ceritanya. Apa lagi pencitraan? Tapi udah pastilah ya, lempar batu sembunyi tangan. Yuk mulai sekarang cek fakta dulu biar nggak jadi korban narasi seperti ini. Itu dia konten kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa pendapat kalian terkait video ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.